Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Hamidah selaku pengasuh Direktur Pesantren Super Kemara Ibadillah, dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Nur dan Miss Riman selaku Kepala Madrasah MAM Tasawuf Al-Qanarah Ibadillah, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya ada di rumah yang selalu saya sayangi dan teman-teman saya selalu saya banggakan. Yang perkenalkan, nama saya Niswatul Janati, saya kelas 10 dari MAM Al-Qanarah Ibadillah. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran biologi, yaitu tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama itu ada struktur. Sel berasal dari kata selula yang berarti ruang kecil, dan sel itu merupakan unit fungsional dari suatu makhluk hidup dan struktur dasar. Sel merupakan unit fungsional dan struktur dasar dari suatu makhluk hidup. Jadi kebalik ya guys. Dan ini ada seorang penemu yang bernama Rudolf Virchow, yaitu ahli biologi Jerman. Itu membuat tulisan bahwa tubuh adalah negara dan sel itu adalah warganya. Yang kedua itu ada membran sel. Membran sel tersusun atas molekul-molekul protein, lapisan senyawa, lemak, air, dan lain-lain. Jadi masih banyak ya guys. Nah ini aku cuma menyebutkan 3 doang. Dan molekul protein dari inti membran sel itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada protein integral, yaitu intristik, biasanya disebutnya dengan intrinsik. Dan yang kedua itu ada protein perifer, yaitu ekstrinsik. Nah kalau protein perifer itu adalah protein yang hanya menempel di permukaan fosfolipid. Kalau protein integral itu adalah protein yang terletak menembus lapisan lipid. Dan beberapa fungsi dari membran sel itu ya adalah membungkus dan melindungi inti sel, dan juga ada lagi, tapi saya menyebutkan 1 doang. Nah terus yang ketiga itu ada inti sel. Nukleus adalah struktur yang berbentuk bulat yang biasanya terletak di tengah-tengah sel, dan nukleus itu bagian yang terpenting bagi kehidupan sel, sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel-sel. Dan inti sel memiliki bagian-bagian dalamnya, yaitu cairan inti atau nukleoplasma, yaitu suatu cairan kental yang berbentuk jeli. Nah, anak inti nukleus suatu struktur berbentuk bulat yang tersusun atas filamen-filamen dan butiran-butiran. Kromatin struktur berupa benang-benang halus yang mengandung DNA ya. Jadi dalamnya itu ada DNA-nya. Dan sel nah itu tadi merupakan inti sel. Nah, kalau sitoplasma yaitu sel yang memiliki suatu cairan yang berada di antara membran sel dan inti sel. Dan cairan tersebut dinamakan sebagai sitoplasma. Dan sitoplasma merupakan cairan koloid kompleks yang tempat beradanya itu ada pada organel-organel sel dan substansi sel yang tidak hidup. Dan di sini ada terdapat organel, yaitu yang pertama ada mitokondria, ribosom, dan retikulum, dan ada juga yang ketiga, tapi saya hanya menyebutkan 3 doang. Jadi aslinya jumlahnya 6, tapi saya hanya menyebutkan 3. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.